1. Perkenalkan, saya Oktavia Jauharatu Sofa, biasa dipanggil Sofi. Saya mahasiswa program studi S1 Pendidikan Matematika dengan NIM 210311624836. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis saya mengenai penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Sebelumnya, apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan merupakan analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan mengenai pendidikan yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan memiliki beberapa jenis. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosial dan budaya. Landasan ekonomi. Dan yang keempat, landasan historis atau sejarah. Yang kelima, landasan psikologis. Yang keenam, landasan ilmiah dan teknologi. Yang ketujuh, landasan politik dan hukum atau biasa juga disebut yuridis. Dan yang terakhir adalah landasan antropologis. Landasan pendidikan tentu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai acuan atau dasar bagi para pendidik dalam melaksanakan praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang kedua, landasan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan, sehingga dapat memilah, memilih, dan menentukan teori pendidikan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, landasan pendidikan memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan studi dan praktik pendidikan yang benar. Analisis saya bersumber dari webinar nasional yang telah dilakukan pada hari Selasa, 28 September 2021 lalu. Dalam webinar nasional ini menghadirkan 3 pemateri yang masing-masing memberikan materi yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan. Materi pertama mengenai SRA atau Sekolah Ramah Anak. SRA merupakan satuan pendidikan formal, non-formal, informal yang aman, bersih, dan peduli akan hak-hak anak. SRA mampu menjamin dan menghargai hak-hak anak dan dapat melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, serta perilaku buruk lainnya. SRA dapat mendukung partisipasi anak khususnya dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan. Melihat kasus pelanggaran hak anak yang semakin banyak, adanya SRA ini sangat membantu dalam proses perkembangan anak, karena SRA menyediakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman untuk anak berkembang tanpa adanya diskriminasi. Materi kedua mengenai hambatan proses belajar penyandang disabilitas. Ada 4 hambatan proses belajar peserta didik penyandang disabilitas. Yang pertama adalah built environment. Built environment mengacu pada ruangan buatan manusia di mana aktivitas manusia berlangsung. Contohnya taman bermain, taman, ruang belajar, dan lain sebagainya. Hambatan berupa akses fisik yang membosankan dan desain yang tidak memadai untuk beberapa anak, serta adanya kebisingan, kepadatan penduduk, suhu, pencahayaan yang kurang, serta permukaan yang tidak dapat diakses. Yang kedua adalah home. Untuk anak penyandang disabilitas, home itu mengacu kepada keluarga, kepada orang tua. Keluarga merupakan supporter terbesar bagi anak berkebutuhan khusus. Orang tua harus memberikan dukungan yang kuat, tidak boleh membatasi ruang lingkup bermain mereka. Jadi anak berkebutuhan khusus itu bukan berarti mereka tidak boleh bermain dengan anak yang normal, tetapi boleh, cuman dengan pengawasan yang benar juga, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah educational setting. Educational setting merupakan pendidikan formal, informal, dan non-formal yang harus menyediakan lingkungan yang aman untuk perkembangan anak, pembelajaran aktif, dan mendorong hubungan teman sebaya yang positif. Justru dalam kondisi sekarang ini, guru itu justru tidak mendukung perkembangan anak, bahkan ada yang sampai tidak mau mengajar anak atau peserta didik penyandang disabilitas. Itu adalah contoh yang tidak baik, karena
Perilaku guru itu seharusnya harus bijak dan berkaitan serta berhubungan dengan proses pembelajaran dan aktivitas bermain anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang terakhir adalah natural environment. Natural environment hambatannya mencakup informasi yang tidak memadai tentang aksesibilitas fisik, transportasi pribadi yang tidak memadai, dan fasilitas yang tidak dapat diakses. Sikap orang tua yang menganggap bahwa tempat bermain anak-anak itu justru tidak aman. Nah, pikiran seperti itu harus dihilangkan. Meskipun maksud orang tua tersebut itu baik, tetapi justru itu dapat membatasi kreativitas dan tantangan fisik yang harus dihadapi oleh anak. Materi ketiga mengenai akomodasi yang layak dalam bidang pendidikan. Pemberian akomodasi yang layak dalam bidang pendidikan itu bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas, serta penyediaan akomodasi yang layak. Berikut adalah analisis saya mengenai yang saya dapat dari sumber webinar nasional kemarin. Dalam beberapa landasan. Nah, tadi kan ada 8 landasan. Yang pertama, landasan fisiologis. Sebelumnya, landasan fisiologis adalah landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Artinya, menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual. Penerapannya berupa pembentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas yang mencakup standar kompetisi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Serta praktik pendidikan sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah landasan sosial dan budaya atau kultural. Landasan sosial dan budaya atau kultural mencakup interaksi sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Jadi, bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah. Dan bila pendidikan berubah, akan dapat mengubah kebudayaan. Penerapannya berupa menghilangkan cara pandang negatif mengenai anak berkebutuhan khusus. Karena pada zaman sekarang, tidak sedikit orang menganggap anak berkebutuhan khusus itu negatif, aib, suatu masalah yang besar gitu. Padahal itu tidak benar. Justru banyak anak berkebutuhan khusus itu yang bisa kok meraih kesuksesannya. Yang kedua adalah dukungan dari keluarga dan orang sekitar. Keluarga dan orang sekitar itu sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Dan yang ketiga adalah memberi kesempatan untuk aktif dan menghadapi tantangan yang datang. Jadi, bukan berarti anak berkebutuhan khusus itu tidak dilatih untuk menghadapi tantangan yang datang. Jadi mereka harus tetap dilatih bagaimana ketika ada hambatan, ketika ada tantangan yang datang, itu bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara menghadapinya gitu. Serta lingkungan sekolah yang nyaman. Karena lingkungan sekolah yang nyaman dan aman dapat mendukung anak penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas dan kesempatan untuk aktif dan menerima tantangan yang ada. Contoh lingkungan sekolah yang aman adalah Sekolah Ramah Anak atau SRA. Yang ketiga adalah landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Contoh penerapannya berupa penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dan pemberian dana untuk fasilitas pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas, serta beasiswa.
Pemberian beasiswa itu tidak akan merugikan karena justru penyandang disabilitas itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Jadi dengan adanya beasiswa itu sangat akan membantu mereka dalam meraih kesuksesannya. Yang keempat adalah landasan sejarah atau historis. Landasan sejarah dapat mengarahkan cara pikir setiap manusia. Dengan mengetahui sejarah pendidikan, semua subjek pendidikan dapat melakukan perbandingan untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Jadi dapat melakukan inovasi. Penerapannya berupa pada dasarnya, penyandang disabilitas juga memiliki kewajiban untuk mengerti sejarah. Sekolah ramah anak bisa memasukkan pelajaran sejarah dalam kurikulumnya yang tentunya hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu juga adanya pengenalan tentang lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya, hari-hari besar nasional, serta sesekali bisa diajak untuk melaksanakan upacara bendera dan kegiatan yang berhubungan dengan peringatan Hari Besar Nasional. Yang selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis tertuju kepada pemahaman dan penyampaian ilmu dari sudut karakteristik dan perilaku manusia, khususnya dalam proses pembelajaran. Penerapannya berupa lingkungan sekolah yang dibentuk agar menjadi nyaman dan menyenangkan. Bagaimana sih lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan itu? Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan struktur furnitur yang mudah diakses, aksesibilitas manipulasi, aksesibilitas visual. Aksesibilitas visual itu contohnya, kan banyak ABK atau anak berkebutuhan khusus yang memiliki defisit penglihatan. Maka dari itu, sudut tepi dari kelas itu ditandai dengan selotip atau cat yang berwarna kontras. Teka-teki dengan warna yang kontras, serta penggunaan warna-warna yang cerah dan kontras akan menarik untuk anak-anak, serta buku dan font yang tebal dan besar. Hal itu agar anak berkebutuhan khusus dapat mengakses dengan lebih mudah. Yang keempat adalah pemilihan aktivitas yang tepat. Dan selanjutnya adalah dukungan dan dorongan. Lingkungan pembelajaran harus proaktif dan guru serta orang tua harus melakukan dukungan dan dorongan dengan penuh kepada anak untuk belajar. Guru dapat menyediakan materi dan memastikan bahwa anak nyaman untuk terus berkembang. Orang di sekitar juga dapat memberi hadiah atau pujian sebagai bentuk apresiasi kepada anak, khususnya anak berkebutuhan khusus. Karena anak-anak itu ketika mendapat apresiasi, ketika mendapat hadiah, itu mereka akan semakin termotivasi dan semakin senang. Yang selanjutnya adalah konsistensi. Konsistensi dapat dilakukan dengan peraturan dan jadwal kelas yang tidak diganti-ganti, jadi harus tetap. Hal ini bertujuan agar anak berkebutuhan khusus lebih mudah menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan selama periode waktu tertentu. Jika sering terjadi perubahan, anak-anak akan kaget. Mereka akan menjadi lebih susah untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah keamanan. Untuk memastikan kelas tetap aman, perbanyaklah tindakan pencegahan tambahan, tetapi jangan terlalu berlebihan. Contohnya, sediakan lantai no-slip dan permukaan meja, pegangan atau rel. Jadi pegangan di kelas itu disediakan pegangan, serta furnitur yang stabil untuk meningkatkan keseimbangan dan keselamatan. Nah, penerapan yang kedua adalah adanya guru konseling yang dapat membantu mengontrol perkembangan peserta didik penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah landasan antropologis. Landasan antropologis bertujuan agar terdapat koneksi dengan kurikulum dalam pembentukan karakter dan proses pembelajaran. Penerapannya
bisa dengan adanya pelatihan atau pembekalan khusus untuk calon pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat membimbing peserta didik penyandang disabilitas atau PDPD dengan baik, serta pengenalan dan pelestarian budaya Indonesia agar tetap terjaga. Selain itu, pembentukan karakter yang baik itu juga sangat penting. Yang selanjutnya adalah landasan politik dan hukum atau biasa juga disebut yuridis. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi yang mencakup banyak aspek dalam kehidupan, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan begitu, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Contoh penerapannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pada pasal 40 ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Di pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. Serta pada ayat 3-nya disebutkan bahwa setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. Pada pasal 44, perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum. Serta pada pasal 97 ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Selain itu juga ada banyak yang lainnya. Dan selanjutnya adalah landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi dapat dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Contoh penerapannya adalah pembentukan kurikulum yang berhubungan dengan teknologi, pengenalan, pengajaran, dan pengaplikasian teknologi dengan pengawasan yang cukup, pengawasan yang benar. Jadi anak berkebutuhan khusus juga bisa merasakan bagaimana sih perkembangan teknologi sekarang, bagaimana sih, apa sih teknologi yang sekarang sedang berkembang, bagaimana sih cara penggunaannya, gitu. Dengan begitu, peserta didik penyandang disabilitas bisa melakukan pembelajaran secara online atau tidak sepenuhnya pergi ke sekolah. Jadi untuk beberapa anak berkebutuhan khusus, itu menuju ke sekolah itu setiap harinya itu adalah suatu hal yang agak merumitkan. Jadi bisa dengan adanya teknologi, mereka sesekali bisa melakukan pembelajaran di rumah, sesekali bisa melakukan pembelajaran di sekolah gitu. Jadi bisa lebih efektif serta ilmu yang didapatkan juga bisa maksimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.